Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas kasih rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang menjadi tema kita saat ini adalah cara memahami kehendak Allah. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar dari Ayub. Kita belajar dengan pertanyaan-pertanyaan Ayub. Bagaimana caranya memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita, Ayub pasal 13 ayat 23 sampai 24. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Haleluya. Ini adalah sebuah pertanyaan Ayub kepada Allah, karena dia beranggapan atau berhak menurut dia bertanya, karena dia selama ini jujur dan saleh orangnya. Haleluya. Dia bertanya, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Dia bertanya ini kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Ayub saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kesengsaraan dan penderitaan menimpa hidupnya, ia merasa berhak untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini tidak salah alamat? Bukankah seharusnya orang fasik atau orang berdosa yang layak menerima segala penderitaan dan malapetaka? Seringkali kita juga marah kepada Tuhan dan menyalahkan Dia ketika melihat orang-orang di luar Tuhan hidupnya aman-aman saja. Haleluya. Pemazmur menasihati, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Sebagai orang percaya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan karena Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah ulah dari si iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Namun meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap mampu bertahan. Bahkan dia masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pasal 2 ayat 10b. Haleluya. Selama hidup di dunia ini kita tak luput dari masalah atau penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena itu dalam keadaan yang berat biarlah kita tetap kuat dan bertahan, karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Haleluya. Di akhir renungan kita di hari ini, saya membacakan Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan akhir kata saya ucapkan shalom buat kita semua. Haleluya. Amin.